setiap duduk di tempat kebaikan namanya berakal. Siapa orang yang sedikit menggunakan akalnya, niscaya dia termasuk orang yang syukur. Syukur itu. Mana syukur itu? Sabar. Mana sabar itu? Syukur. Semua berkesinambungan. Tidak akan disebut syukur kalau tidak sabar. Tidak akan disebut sabar kalau tidak syukur. Saya bersyukur punya mata bisa melihat, bersyukur punya hidung, bersyukur punya rezeki, punya istri, punya syukur. Mana bentuk syukur? Tidak disebut syukur kalau tidak sabar. Mana sabar itu? Menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar kepada qada dan qadarnya. Semua akan dicapai dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu juga. Apa? Dipilih oleh akal. Mana ilmu itu? Nabi mengisyaratkan ilmu itu adalah yang membawa diri kamu takut kepada Allah. Itu namanya ilmu. Jadi ilmu kalau didengarkan tidak bikin takut kepada Allah, belum jadi. Itu ya, jadi semua itu contoh. Makanya kalau kata Imam Ghazali, kalau orang sudah takutnya hanya kepada Allah, harapannya kepada Allah, maka dia sudah sampai pada tujuannya. Kita makan belum bisa. Nah itu contoh. Makanya siapa saja yang semuanya serba kepada Allah, itu adalah sumber kebaikan. Begitu Bapak. Paham ya? Orang yang berakal akan diberi apa? Ma'rifat. Apa ma'rifat itu? Kenal kepada badan sendiri. Orang yang tahu Allah. Siapa diri itu? Diri itu siapa coba? Coba diri itu siapa? Kalau bisa jawab berarti sudah ma'rifat. Apa diri itu? Diri itu apa diri? Diri itu siapa? Hakikat hidup kita adalah diri kita. Nama siapa? Ridwan. Siapa Ridwan itu? Sumber kebaikan Allah. Jadi sumber kebaikan, sumber keburukan hawa nafsu dan iblis. Begitu Bapak. Jadi kalau kita pengen tahu akarnya keburukan, ngikut penyakit iblis. Siapa? Dengki sama Nabi Adam. Orang dengki kalah itu bukan sadar, bukan. Lihatin. Di kampung saya dulu ada ibu-ibu marah-marah. Datang ke dukun. Katanya biar orang itu perutnya meredup mati. Kata dukunnya, tapi 40 hari kemudian kamu ngikut, tidak apa-apa. Gua mati gak apa-apa, neraka pun gak apa-apa. Yang penting gua pengen nyaksiin si itu modal. Ada itu tidak mau, kalau disebutin namanya kan kagak pantas. Benar itu. Nyaksiin dia ketawa senang, 40 hari kemudian mati. Kalau yang disantet itu mati syahid, kalau dia tapi mau. Iblis juga sekarang mau masuk neraka. Iblis mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat. Mau tidak iblis? Mau. Kenapa? Karena kedengkian. Jadi orang dengki mau sengsara juga mau. Makanya segala upaya keburukan dilaksanakan. Orang dengki mau bunuh mau nggak? Mau. Apa saja mau. Yang penting dengkinya terus. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kalau engkau tahu Muhammad, apa untungnya jadi orang dengki? Gak ada untungnya. Sialan nih, Pak Imam beli motor gua, jadi apa untungnya? Kita gak kebeli ya, gak usah beli. Kalau beli, tinggal beli. Mikirin orang lain mah pusing. Ya, kata Kiai Jujun, pikirin saya, pecah kepala gak bakal kepikir. Sehari 3 kali panggilan. Sehari 3 kali panggilan. Minimal 20 juta sekali panggilan. Diomong sampai budek. Pusing yang mikirin. Dia ada duitnya banyak, kita pikirin dia pusing. Jadi stres. Apa untungnya? Tidak ada. Sudah rezeki dipikir orang kita. Oh iya dipikir. Rugi.
Sudah biarin, mau jelek, mau bagus, tidak usah bikin orang. Makanya kata Abah Hanuma, jangan suka pengen jadi wasit, mendingan jadi pemain saja. Banyak mubalik yang neliti mubalik lain. Mubalik ini ngomong, ayo diteliti. Yang diteliti mau udah laku, yang neliti mau gak laku-laku. Akhirnya nanti nulis kemana-mana kejelekan orang. Capek. Apa ya? Capek deh. Capek deh. Dan kita capek. Iblis capek gak? Capek iblis kenapa? Begitu turun firman Allah, apabila anak Adam berbuat dosa, kemudian dia bertobat, aku ampuni seluruh dosanya. Iblis itu menjerit sampai kedengar ke langit ketujuh, saking sakit hatinya. Orang dijatuhkan jadi berzina, dijatuhkan jadi membunuh orang, dijatuhkan. Begitu dosanya bertumpuk 50 tahun. Tahun ke-51 ditalkin, ditobatkan oleh guru kita, diterima tobatnya, kemudian jadi ahli ibadah. Apa kata iblis? 50 tahun gitu. Orang itu dosa numpuk, kata dia, hanya 9 detik Allah ampun dosanya. Iblis itu menjerit sampai menjambak rambutnya, rambutnya tarik sampai dia membuka pakaiannya. Makanya Nabi bersabda, diharamkan orang marah menjambak rambut, kemudian menyakiti badan. Jadi cakar-cakar rambut, digigit-gigit kaki, saking marah. Jadi kalau marah diam saja begini. Ya Rasul, kenapa kau menangis? Waktu Khadijah itu meninggal, Rasul netesin air mata. Apa kau tidak ridho kepada Allah dengan kematian istri? Kenapa kau menangis? Engkau berkata tidak boleh menyesali, tidak boleh kesal, tidak boleh marah. Kata Rasulullah, ya sahabatku, aku terkenang kebaikannya sehingga aku meneteskan air mata. Bukan menyesal, bukan kesal, ya Allah kenapa mati, bukan. Terkenang kebaikannya, aku meneteskan air mata. Siapa orang yang meninggal dunia dikenang kebaikannya, dialah ahlul khair, ahlul kebaikan. Jadi si mayat diiring di belakangnya menangis. Kenapa menangis? Ingat kebaikannya. Seminggu diomong nangis lagi, sebulan diomong nangis lagi. Kenapa? Ingat kebaikannya. Berarti si mayat itu dituliskan sebagai ahlul kebaikan. Ya. Begitu ceritakan si Anu Paeng tuh, alhamdulillah. Si Anu sudah mati, alhamdulillah aman. Ayam saja aman, domba aman, HP aman, alhamdulillah. Gitu. Ya. Nabi menangis, kenapa? Ingat kebaikannya. Bukan menyesali. Ini mau sampai pingsan, anaknya tenggelam di sungai, jatuh di TV itu sampai dipegangin stres. Itu namanya tidak itu. Jadi apa marifat itu? Nah, itu ciri. Kalau kita cinta kepada Allah, ada tandanya. 1, senang kepada ilmu. 2, senang di dalam kebaikan. 3, tahu keburukan. 4, tahu agungnya Allah. Itu tulisan apa semua dari kitab. Kalau orang sudah tahu ilmu, sudah bisa di dalam ilmu, dia dalam ilmu bisa milih kebaikan. 3-nya sudah tahu keburukan. 4-nya kita akan tahu agungnya Allah. Kalau sudah tahu agungnya Allah, kita akan mahabbah, cinta kepada Allah. Dengan begitu kita akan melaksanakan semua kebaikan. Makanya sumber kebaikan adalah mengagungkan Allah. Mana cirinya mengagungkan Allah? Dikir. Abah Sepuh mengatakan tidak punya ini, tidak akan pernah paham agungnya Allah. Ini tak ilmu ini. Kalau tidak diilmukan, aduh, tidak ada talqin. Kan ilmu talqin juga. Bagaimana cara mengucap la ilaha, tarik dari bawah la, ilmu kan? Dikir kopinya begini, suaranya begini, ketukannya begini, ilmu itu. Menikmati, mau dibuang. Menikmati. Kalau kita tahu kita banyak kejelekannya, berarti zikirnya banyak apa sedikit? Banyak. Saya banyak dosa, zikirnya banyak. Kata Abah Awas, kalau ada ikhwan yang sudah tidak pernah mengerjakan sholat tasbih, cium tangannya. Orang suci itu. Makanya Abah mah kalau tasbih ketinggalan buru-buru di kodok.
abah mah orang kotor. Jadi kalau ada di sini yang nggak gemar sholat tasbih, cium tangannya. Orang suci itu tidak mau sholat tasbih kayak gitu. Nah, sholat tasbih kayak gitu. Ya rajin sholat tasbih. Kenapa? Kotor hati. Coba kalau Pak Amim sadar banyak kejelekan, ibadahnya sedikit atau banyak? Kalau bapak-bapak punya hutang, mau bayar hutang, kerjanya rajin apa malas? Kalau tahu hutang harus dibayar, pasti banting tulang kerja siang malam buat bayar hutang. Biarin aja hutang, kebau mati juga apa-apa, mati aja. Punya hutang bunuh diri ya, itu mah itu. Ya. Makanya bapak-bapak yang dikenang itu bukan kebaikan, tapi keburuk. Makanya di dalam kitab Nasail Ibad dikatakan, kalau orang berbuat baik, lupakan. Karena belum tentu kebaikan itu diterima oleh. Ingatlah waktu kamu berbuat keburukan kepada seseorang. Karena keburukan itu pasti. Keburukan mau pasti. Amin jelek amat. Itu cuma buruk itu Amin. Pak Amin emang lu ganteng jadi berantem. Tapi kalau Pak Amin butuh duit, saya pinjemin 100.000, udah jangan diingat. Itu kebaikan. Jadi berbuat baik. Oh saya jadi pemangku manakib, jangan diingat. Bukan jadi pemangku manakib, kebawa manakibah. Di sini kata saya Abdul Qadir harus ada manakibah. Harus ada manakibah. Ditunjuk ibu pemangkunya. Oleh siapa? Oleh saya Abdul Qadir. Kalau tidak ditunjuk nggak bakal ikhlas. Capek dari pagi masak apa ini cuci piringnya tempat. Oh capek jadi pemangku manakib. Kenapa mau? Gitu. Siapa yang nunjuknya? Yang punya manakib, guru kita. Guru kita yang nunjuk itu, bukan siapa-siapa. Karena guru kita yang nunjuk, kita. Apa itu pemangku manakib itu? Hikmat, salah satu bentuk hikmat kepada guru adalah satu wakil talqin dengan mentalkinnya. Wakil talqin, mentalkin adalah mentalkin. Hikmat. Kalau lagi begini mah ada yang minta talqin nggak masalah. Coba lagi tidur dibangunin. Kayak kemarin baru pulang dari puncak, baru nyampe kiai mentalkin. Iya. Cerita Mas Pahlul ada wakil talqin katanya. Dari masjid ditanya siapa mau talqin, gak ada yang ngomong. Begitu pulang ke rumah udah ganti baju, udah duduk. Pak yang mau talqin, lain tadi siapa talqin katanya. Bukannya tadi katanya. Gitu karena udah istirahat tadi. Itu bisa berat, udah gak usah, besok aja. Saya aja pernah datang ke Suryalaya dulu. Salah satu wakil kiai, saya mau ada bawa iman baru mau talqin. Ntar aja nunggu minggu depan. Enggak, saya sekarang bawanya nih. Enggak, kalau di depan aja ada manakiban di Islamic Center. Dah. Bilangnya, Pak, mau nggak? Capek ujungnya sampai sekarang nggak ada talqin. Itu. Ya, jadi seperti kita lihat pemangku manakib dengan pengorbanan harta. Udah hartanya, tempatnya, tenaganya, semuanya kita apa hikmat itu hadiahnya? Siapa yang benar hikmatnya wajib baginya dapat limpahan karomah. Itu penting sering diceritakan. Apa karomah itu? Kemuliaan dari guru kita untuk masing-masing dikasihnya. Ada yang murah rezekinya langsung naik ekonominya, usahanya maju lah kira-kira. Ada yang usahanya nggak maju, tapi anaknya soleh. Soleh-soleh semua, sholat mau, dikir mau apa, tapi ekonomi murah-marih, tapi anaknya soleh. Ada juga yang anaknya nggak soleh, ekonomi nggak, kitanya soleh, ibadah jadi rajin, semua pasti ada nilainya. Tidak pasti. Teman saya cerita, kiai saya ikut torikot itu berapa puluh tahun ya, utang banyak di mana-mana. Tapi anak saya dapat beasiswa dua-duanya. Punya anak 3, yang 2 dapat beasiswa. Beasiswanya kedokteran lah. Beasiswa di kedokter, gak usah mikirin biaya apa-apa, udah bebas. Apa itu bukan hadiah? Hadiah buat dari
hikmat dan karomah itu. Kalau diukur logika kita nggak nyampe, tapi kenapa nyampe? Namanya karomah. Itulah contoh ya. Jadi ada yang badannya sehat terus, sehat aja, ada macam-macam. Jangan dianggap remeh. Jadi kalau kita ingin lebih baik, tidak perlu mikir bagaimana, tidak, berkhidmat saja. Nanti akan terlim. Begitu. Ini penting. Hanya kitab Nashul Ibad mengatakan jangan suka mengingat kebaikan yang telah dilakukan, tapi ingatlah keburukan yang pernah kamu kerjakan untuk taubatmu selama-lamanya. Jadi kalau orang ngitung keburukan, akan datang kebaikan. Tapi kalau ngitung kebaikan, akan datang keburukan. Oh, kamu dulu siapa yang bantu kalau lagi susah? Nih. Kamu dulu siapa yang bantu masukin kerja? Nih. Ujungnya apa? Begitu orang itu berbuat baik, apa kata dia? Apa katanya? Lo dulu sama gua pernah dibantu, wajar ngasih duit 50 juta mah dulu gua masukin kerja. Maka dia tidak akan mensyukuri kebaikan orang. Begitu dia berbuat buruk, tidak memaafkan. Lo dulu. Itulah ya contoh. Tapi kalau kita ingat keburukan, begitu orang mencaci maki kita, apa katanya? Saya juga pernah berbuat buruk kepada orang. Itu kiparatnya aja, apa-apa. Mudah memaafkan kesalahan orang. Itu yang penting. Waman jahilan nafsahu. Cirinya orang marifat adalah menghitung keburukan. Dengan begitu Allah akan memperkenalkan dirinya dengan keagungannya. Kalau sudah tahu agungnya Allah, beres. Ya, itu contoh. Seperti saya kemarin manakiban, lemas itu badan itu, sampai duduk aja jatuh, lemas banget. Saya minta waktu 2 menit aja rebahan, bangun lagi, lemas lagi, tiduran lagi. Kok ini lemesnya? Ada apa ya? Taunya masuk angin mungkin. Dalam hati mau ngedoa, ya Allah minta kekuatan saya mau manakib. Ditegur dalam hati itu. Kata Allah apa? Kenapa kamu minta? Aku sudah memberi. Kenapa kamu minta? Aku sudah memberi. Apa itu ya Allah? Sholat. Kata Allah, kalau kamu tahu apa dibalik pemberian aku dengan ibadah itu, kamu sudah mendapatkan segala-gala obat dari penyakit, obat dari segala kesusahan, dan di dalamnya ada kesehatan, ada kesejahteraan, ada ketenangan. Coba di Al-Quran lihat, sungguh dalam sholat itu ada ketenangan yang sebenar-benarnya. Dan sesungguhnya sholat itu adalah bercakap-cakap dengan Allah tanpa perantara. Itu sholat. Makanya kalau kita sholatnya benar, rohani kita kenyang. Sholatnya benar, rohaninya kenyang. Kalau rohani tercukupi, berarti tercukupi segala-galanya. Itu sebenarnya di balik sholat itu luar biasa. Cuman kita tidak paham sebenarnya, tidak mengerti rahasia di balik sholat. Ya, makanya saya ulang, coba sholat dimulai dengan wudu. Wudu itu pertama mencuci tangan. Apa artinya? Supaya mensucikan dari segala perbuatan. Kalau orang semua perbuatannya suci dari keburukan, bagaimana? Bisnisnya lancar. Suruh megang gudang nggak kehilangan, jadi pejabat nggak korupsi, perbuatannya berkumur-kumur mensucikan ucapan. Coba dalam kitab apa itu ada diterangkan, Tanbihul Ghafilin diterangkan. Siapa orang yang bisa menjaga mulutnya, maka Allah akan berikan dia nikmat dalam hidup. Makannya nikmat, tidurnya nikmat, nikahnya nikmat, semua nikmat. Dari mana? Dari mulut. Kalau ada nikmat yang hilang dari badan kita, berarti ada salah ngomong. Tidur tidak nikmat, rumah tangga cekcok,
rezeki nggak lancar, tidur gelisah, badan sakit, itu teh salah ngomong. Makanya orang kena kanker, apa tobatnya? Puasa ngomong. Setelah puasa ngomong, baru kankernya diobatin. Kalau diobatin doang, tidak ada kanker yang sembuh. Kata Rasul, kalau engkau ingin tahu obat dari segala obat adalah tahu taubat. Tobat dari penyakit badan itu berhenti ngomong yang buruk. Bagaimana yang sudah terlanjur? Kifarat. Boleh dengan saum, boleh dengan sodako, boleh dengan memotong hewan itu teh. Oh gitu. Jadi kalau ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, suruh kifarat motong hewan. Kemudian suruh tafakur mulutnya. Apa tafakur mulut itu? Satu, Allah berita mulut, suruh apa? Suruh zikir. Hakikat mulut diciptakan oleh Allah untuk mengagungkan Allah dengan zikir. Siapa mulut yang lebih banyak zikirnya daripada ngomong yang selain zikir, berarti dia akan diberikan nikmat hidup dunia akhirat. Jauh dari penyakit, sehat saja. Ya. Yang kedua, syariatnya mulut adalah tidak boleh ngomong kecuali nasihat. Nggak ngomong kecuali nasihat. Kira-kira ngomong yang aneh-aneh nggak usah. Kecuali urusan kerja. Itu mas mobil ini harganya berapa? Ya masa dia mau gini. Tidak, itu yang disebutin harganya. Beda. Ya. Jadi syariat mulut untuk memberi nasihat. Hakikat mulut untuk berzikir, ya. Berzikir kepada Allah. Kalau mulut lebih banyak zikir daripada ngomong yang sia-sia. Jadi kalau bapak-bapak kena penyakit, kena sakit, banyakin zikir, banyakin diem daripada ngomong yang gak karuan. Sehat, baru obat akan berfungsi. Itu kok minumin obat, tambah racun. Ngomong ini teh bapak. Abah itu waktu dengerin saya tausiah tentangnya begini. Itu ngomong apa? Waktu saya ngomong satu mulut, abah langsung megang mulutnya. Megang mulutnya abah itu. Begini sampai. Kata abah, penting orang sinarasa tahu, penting orang sinarasa tahu itu. Itu sampai beliau mengatakan itu. Itulah ya sampai. Jadi mulut penting itu sampai dituliskan di 8 pilar itu, 4 pilar hidup itu, saking pentingnya. Coba jangan salah. Jadi kenapa kita banyak hidup tidak enak, banyak penyakit? Salah memfungsikan mulut, salah fungsi mulut jadi penyakit. Jadi gak usah jauh-jauh nyari penyakit itu jadi obat. Yang kedua, manusia punya pikiran. Pikiran untuk apa? Untuk mikir. Mikirin apa? Syariatnya pikiran untuk mikirin apa? Mikirin orang lain, kepentingan orang lain. Hakikatnya pikiran untuk mentafakuri keagungan Allah. Tadi tafakur, Bapak duit 10 miliar dikasihkan, tapi napasnya tidak bisa. Mau nggak? Nggak mau. Berarti kalau begitu mahal-mahal napas dengan duit. Makanya orang tidak punya duit kenapa marah-marah? Padahal punya yang lebih mahal daripada duit. Napas, tapi nggak punya duit. Alhamdulillah masih bisa napas. Mas mau nggak? Saya kasih duit 10 miliar, tapi nggak bisa napas. Saya survei kemarin dari seluruh tempat penagihan, jawabannya tidak mau. Begitu dapat duit mati. Ternyata tidak mau. Kata Allah, kenapa tidak mensyukuri yang lebih besar daripada apa itu? Nikmat Allah yang ada di badan kita. Mau nggak dengan duit langsung stroke? Langsung begini. Gak mau, saya udah sehat. Makanya syukurin yang ada. Jangan mensyukuri yang aneh-aneh. Usaha lagi bangkrut. Jangan mikir bangkrut. Pikirin badan kita, makanya kita takut. Kenapa badan sakit? Salah ngomong. Kenapa usaha nggak maju? Kenapa duit kurang? Kenapa hidup melarat?
salah mikir. Pikiran itu sumber bahagia. Kalau ini sumber nikmat, ini sumber bahagia. Kalau ingin dikasih kekayaan dan kebahagiaan yang mutlak syariat dan hakikat, olah ini. Saya rumah itu kusennya udah dimakan rayap. Orang-orang bilang begini, Kiai nggak dibetulin, nggak usah, biarin saja. Kenapa? Saya mau bikin kontrakan dulu. Mendingan rumah dulu. Enggak, saya kontrakan dulu. Kenapa? Supaya ikhwan tidak jauh manfaatnya, supaya ngisi majelis. Satu, itu tidak bohong keluar dari hati itu. Tidak bohong. Keduanya, dengan uang kontrakan saya bisa ngasih saudara saya tanpa mengurangi gaji saya. Makanya kontrakan seumur-umur dari tahun berapa? 2006 sampai 2016 berapa? 250.000. Mana ada kontrakan 3 kali 9 cuma 250.000. Orang-orang 600, 700, saya masih 2,5 aja. Sekarang baru naik karena kemarin ada renovasi, naik jadi 3,5. Orang udah 600. Kenapa? Karena saya tidak niat untuk mencari keuntungan mutlak. Untungnya juga buat ngasih. Jadi saya khususkan kontrakan dapat berapa, sekian juta, ya udah 3 juta atau berapa untuk infaknya. Sudah selesai, beres. Tidak ganggu. Ternyata rezeki bukan makin kurang, nambah lagi. Tidak berhenti. Kenapa? Mikirin orang. Kayak kemarin saya utang rumah belum kebayar. Ya kok gue bikin bangun rumah bagus, suruh abah. Utang belum kebayar. Hitung-hitung lebaran harus ada uang 30 juta. Setiap lebaran harus ada uang 30 juta buat bagi-bagi itu. Mau tidak mau harus, kalau enggak ya dipaksa harus mau. Lalu gimana dan duitnya ada? Istri tanya, "Mah, ada itu, ada mas kawin?" Ada. Berapa? Jual itu saya jual emas 26 juta. Mas kawin udah buat lebaran, buat bagi-bagi si ini berapa? Sekian puluh orang. Beres. Ada nggak orang buat infak bagi-bagi jual mas kawin? Bukan ngaku, ini mah contoh. Ada tidak? Nggak ada. Saking mikirin orang yang perlu dikasih. Itu. Apa yang terjadi? Udah lebaran, udah beres mas. Ada yang ngasih mobil, kasih mobil, tidak minta. Yang satu dikasih satu lagi. Bukan mengada-ngada, utang dilunasi, mobil dapat. Kenapa? Allah udah janji di mana otak ini untuk mikirin orang. Kalau kita punya duit buat apa? Bagusin dulu. Nah, ini salah satu bentuk ingin sukses itu adalah manakiban. Mikirin ingin manakiban, gak punya duit. Ingin manakiban gak punya duit. Dipikirin jangan sampai tidak manakiban. Kata Abah, manakiban itu syukur kalau maju. Kalau tidak maju juga jangan mundur, diam di tempat saja udah. Syukur kalau ada makanan enak. Kalau tidak ada, air putih saja cukup. Syukur kalau ada duit, kasih makan. Kalau nggak ada, tidak makan juga, tidak apa-apa. Kalau benar niatnya manakib, jadi manakib. Ada rezeki. Ada orang pemangku manakib datang ke saya, nangis. Saya nggak bisa ngasih uang, gak apa-apa. Dan saya emang nggak minta. Mobil ada dikasih orang, bensin dikasih orang, sopirnya juga gratis, nggak dibayar sopir saya. Kalau Mas Ari mah dibayar, ini mah yang ini mah enggak. Datang aja, selesai beres. Gak usah dipikirin saya. Terus saya masaknya mana? Dari masaknya. Tapi kalau saya nggak manakiban gimana? Ya udah lillahi ta'ala. Mau manakiban nggak? Mau. Udah umumin manakiban. Umumin ke Iwan manakiban. Ada orang mau ditalkin. Begitu ditalkin, orang bilang gini. Kalau saya yang nanggung biayanya, boleh nggak Bu? Tapi saya ikut talkin. Boleh, sangat boleh Bin, boleh. Udah ujungnya orang yang ditalkin. Sampai sekarang itu manakiban yang nanggung makannya. Orang yang baru ditalkin itu. Benar itu nyata depan mata. Salah satu bentuk contoh. Jadi kalau ragu, kalau bingung, ya bingung. Tapi kalau nggak ragu, kata Abah Hanom, manakiban beres, pas beres nih.
Abah besok manakiban bagaimana? Kela. Jual kebun yang depan. Berapa Abah? Gimana yang beli? Kenapa Abah? Biar cepat laku. Kalau gimana Abah? Nanti gak laku. Gimana yang beli saja. Hanya orang gila yang beli tanah gak pakai NJOP. Apa? Sudah dibeli. Laku Abah buat manakiban. Habis emasnya habis, semua habis. Kata Abah gimana lagi? Abah jual apa lagi? Begitu Abah Anom lagi duduk begini, ada orang bilang, Abah kalau di manakiban saya boleh ngirim sayur. Kata Abah, tak gening, tak. Coba, tak. Mulailah itu Abah bukan manakiban, tapi sudah dibawa manakiban. Dulu Abah mengeluarkan untuk manakiban, nanti manakiban bawa Abah. Makannya aja ditanggung di manakiban. Tak artinya mulai. Abah boleh saya ngasih domba? Boleh atuh. Sampai akhirnya semenjak dari detik itu sampai Abah Anom meninggalkan dunia ini, manakiban ditanggung oleh yang asik. Bahkan Abah dan keluarga dapat duit dapat gitu semua dari manakiban. Hebatnya manakiban. Kenapa seperti itu? Janji Allah dalam Al-Quran. Berikhtiarlah kamu sampai pada batas ketentuan yang telah ketentukan. Di mana Allah sudah menentukan, Allah tidak akan berubah lagi sampai pertemuan dengannya nanti di akhirat. Itu. Ikhtiar ada dua, ikhtiar dohir, ikhtiar batin. Ikhtiar dohir ngumpulin duit, invest apartemen, invest kontrakan, invest sawah, invest apa buat depan. Itu mah rentan, bisa habis di dalam kesusahan. Ya sakit jual sawah habis, sakit jual kontrakan, ujungnya mah menjelang poin sudah habis semua itu mah. Tapi kata Abah Awas, atuh neangan dunia teh ulah ti ngomoran tapi kakolot neangan dunia we dari muda sampai tua nyari dunia. Atuh dari muda nyari dunia atau tua meni kejar dunia, kata Abah Awas itu. Mikir orang ini apa maksudnya? Oh maksudnya Abah itu jangan dihabiskan waktu buat nyari dunia, sisakan untuk akhirat. Akhirat itulah bekal kita di masa tua. Kalau kita kerja banyak duit, nah sisanya itu dipakai untuk urusan akhirat. Itu simpenan di masa tua. Kata Allah, siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, maka masa tuanya dalam jaminan Allah. Tapi siapa orang yang memikirkan dunia dengan pikirannya, maka masa tuanya di pundaknya. Urus sendiri. Beli sawah, beli kontrakan buat masa tua biar senang. Bisa senang, bisa tidak. Urusan Allah. Tapi yang meminjamkan di jalan Allah pasti dalam jaminan. Artinya bukan semuanya. Kalau kita sedikit-sedikit ngasih guru, kita apa? Ngasih buat manakibah, ngasih apa? Itu teh untuk kita masa depan. Paham lah ya? Itu teh. Penting itu teh. Begitu teh supaya paham. Yang penting mah udah bapak. Kita bukan orang baik, kita orang jelek. Banyak kejelek. Nah, makanya kalau dengar orang jelek, kita juga bukan orang baik. Kalau ada orang baik, kita berdoa mudah-mudahan bisa jadi baik, karena kita belum jadi orang baik. Begitu, makanya pentingnya berguru itu karena kita jelek. Kalau kita baik mah nggak perlu punya guru, ngapain dengerin khidmat ilmiah sampai pegel-pegel pundak sampai ngantuk. Ada yang mau nanya? Ada yang nanya tidak? Atau sekali-kali nanya dia, apa sudah pintar semua? Apa perlu dikasih pertanyaan? Biar melek. Perlu dikasih pertanyaan. Dan jadi kalau pengen kaya pikirin orang banyak. Ya, tapi jangan lupa ke Allahnya apa? Tafakur. Ya. Apa tafakur itu? Kalau bahasa Kiratama tafakur niat. Tafakur itu apa? Kurnia. Bekas karunia Allah dipikirkan. Ya, mana tafakur niatnya? Kita pakai hidung udah berapa puluh tahun? Pakai mata berapa puluh tahun? Udah terasa nikmatnya? Udah terasa manfaatnya? Udah. Mau disyukurin apa mau dikufurin? Syukurin gitu. Bagaimana syukurnya? So, saya mau nanya biar nggak ngantuk. Bagaimana syukur teh? Hah? Oh, berarti apa? Berarti nggak dengerin berarti. Makanya kata Mas Ridwan, kalau ngaji jangan ngantuk. Pulang ngaji dapat tidur. Apa syukurnya? Satu, sabar taat kepada Allah.
2, sabar. Sabar apa? Menahan dari larangan Allah, tidak menjalankan larangan. Ketiganya, ridho kepada yang baik dan yang dirasakan baik dan misalkan terima yang baik. Kita punya istri, cerewetnya terima, baiknya juga terima. Dulu lagi gadis, langsing, cakep, seksi. Udah punya anak 2 jadi gendut. Terima, jangan dibuang masih bilang kasihan. Contoh ya. Itu dia bakal kaya. Jadi kaya itu gampang. Pikirnya orang banyak. Ya, makanya dulu waktu saya pergi haji, kata pemimpin haji, Ustaz kesini. Iya, ada apa? Katanya Ustaz gak pesantren. Enggak. Gak bisa ngaji. Enggak. Saya orang bodoh. Tapi kenapa Ustaz muridnya banyak, pengikutnya banyak, sampai dihajiin orang, dikasih mobil sama orang? Dia bilang saya gak tahu. Gak tahu Ustaz? Gak tahu. Saya pokoknya orang bodoh aja saya. Kamu tahu gak? Sini dikasih tahu. Di dalam kitab ada 2 hal. Ada ulama, ada jiwa ulama. Mana alim itu? Orang alim itu, alim syariat itu pinter baca kitab, ahli bahasa Arab, pesantrennya 20 tahun. Alim itu gelarnya. Tapi belum tentu jadi ulama Allah. Kalau Ustaz bukan ulama, tapi punya jiwa ulama. Saya bilang, Kiai, jiwa ulama apa? Jiwa ulama itu tidak mau ngelihat orang bodoh dan tidak mau ngelihat orang malas ibadah. Benar Kiai? Benar Ustaz. Dulu saya waktu SMP, saya udah bisa baca Quran, bisa tajwid, bisa apa, ngajar ngaji di masjid. Saya SMP. Kakak saya nggak bisa baca Quran, ngatop baca Qurannya. Ditegur, malah galakan dia. Diajak ngaji, galakan dia kakak saya. Saking keselnya, saya ketemu buah bit. Buah bit yang merah kayak darah itu, saya makan. Habis makan, saya guling-guling di tembok itu, kemudian muntah. Bapak saya kagetnya luar biasa sampai pucat. Digotong bau. Mau mati, udah ngorok lah. Wah, si Mas Ruli mati nih SMP. Kakak saya nangis, emak saya udah gak bisa ngelihat muka. Bapak saya marah-marah. Wah, ini kenapa nih? Dikasih makan apa? Bibi saya diomelin, bapak saya malah jadi ngambek. Saya mau wasiat terakhir. Wah, saya nggak mau lihat kakak saya nggak bisa baca Quran. Pokoknya mulai sekarang belajar baca Quran. Teh Anun itu langsung beli kitab Yasin yang ada terjemahnya di bawahnya, langsung dibaca. Kakak saya langsung belajar ngaji, gitu, baca ya diurukan ngaji, gitu. Kalau teteh masih mending agak bisa, pada ngaji, pada ilmu. Saya mau mati. Kalau saya bisa baca Quran, kamu jangan mati. Iya, gue jadi udah beres, udah pada mau. Begitu berapa minggu ketahuan ada buah bit di sini. Wah, saya bapak saya dikebukin itu sampai sapu aja. Nyusahin orang tua. Saya mau nunduk aja. Saya dari kecil itu suka manggil Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir, alaihissalam. Itu kalau digebukin kayak suka ingat Nabi Khidir dari kecil itu. Kalau digebukin bapak, kakak saya berhenti lagi ngajinya karena saya bohong. Itu sampai sebegitunya supaya teman saya, saudara saya, biar bisa baca Quran. Karena dulu baru bisa baca Quran, belum bisa ya. Begitu masuk thariqat, semua teman saya didakwain biar masuk thariqat. Kata Kiai itu jiwa ulama. Kalau orang punya jiwa ulama, Allah akan menurunkan ilmu tanpa asbab, tanpa perlu belajar. Karena itu sudah ulama jiwa. Makanya kalau saya ngedadak jadi pintar ngomong, itu memang sabda Abahano memang diketok kepala. Hudur. Di sini dulu pintar. Sini dulu awalnya tobat. Ya, syukur. Agung Allah, agung dan Allah. Di sini menghilangkan selain Allah. Di sini kuat. Di sini pintar. Di sini Marifat. Seberes kata Abang, ngomong mulai besok. Saya nggak pernah ngomong sekarang. Ngomong terus nggak berhenti. Ilmunya juga nggak berhenti. Ada aja yang diomongin. Bisa ada oleh guru. Hampir ada yang ngiri ke Abah Kiai Ali aja bisa, masa saya nggak bisa? Saya minta sama Abah 7 latifah dipintarkan sama Kiai Ali.
Kata gua, "Lek, kamu sudah sampai di mana nih tapi latih?" Omelin sama abah di sana rasa. Yang minta pindah latifah lek. Itu Kiai Ali bisa. Kiai Ali maunya apa? Bukan maunya apa, itu urusan dia gitu. Tanya aja sama dia urusannya ya sudah. Bukan maunya kita. Ya udah sampai sekarang jadi mubalek. Kiai sekarang mau disebut sama abah. Kiai, abah saya Kiai. Iya. Kiai bohongan. Bohongan beneran. Kiai sembarangan aja. Kiai aja yang punya pesantren belum tentu suruh nabi. Iya abah. Syukur dia angkat pakai talqin sama Allah. Iya abah. Nuhun gitu. Kiai belum tentu bisa nabi. Ini mah bisa. Alhamdulillah. Makanya ada lagi dia kalau jalan ya. Lu pada tahu gua pakai jaket, pakai celana panjang keren. Dia belum tahu. Jalan surga ada di gua. Kiai-kiai pada ngumpulin kiai-kiai. Jenggot tahu panjang. Ya kali oke salat di rest area kan goyo-goyo aja gua. Gua akhirat. Saya bilang, "Abah, saya suka ada bangga." Perlu bangga itu, kata Abah. Perlu bangga itu. Perlu. Kata Abah Anom, perlu senang jadi wakil talqin karena tidak semua orang jadi wakil. Tapi ingat jadi wakil talqin alat gosok karena banyak orang yang dengki. Wakil talqin itu harus sabar dan wakil talqin harus malu kalau ibadahnya di bawah ikhwan. Iya dah buat gitu. Buat wakil talqin malas ngeluh ibadah ya malu-maluin kan apa. Harus senang apa alhamdulillah. Makanya biarpun capek pulang dari mana aja akhirnya senang. Alhamdulillah. Ya, mikirin orang, karena banyak mikirin orang rezeki. Kata Abah Aus, jangan pengen diberi, memberi dulu. Nanti juga diberi. Saya ngasihnya ke Mang Adi, yang ngasihnya bisa Mas Ridwan, bisa Nana. Tidak harus dikasih. Paham ya? Ilmu kayanya. Yang ketiga apa? Ilmu tenang hati. Bagaimana? Kaya sudah banyak, badan dah sehat, tapi cekcok mulu sama istri. Anak membantah, nggak rukun sama tetangga, banyak masalah. Tenang ya? Penyakitnya di mana? Di hati. Banyak lupa kepada Allah dan kurang sayang kepada manusia. Ada cucumuk lagi ngeguling, injek matiin apa gulingin? Ayo, cucumuk lagi. Gimana, Amin? Sekalian orang Ghazali. Imam Ghazali jadi hujatul Islam, jadi kesayangan Allah gara-gara apa? Lalat lagi makan mangsi. Makanya saya kalau ada makanan semut kerbutnya biarin aja lu pergi sendiri. Biarin aja, orang lagi makan. Kalau sama binatang aja sampai sekarang saya coba sekarang. Sudah kan dulu saya sering mancing, sekarang kok saya nggak tega mancing. Bunuh ikan nggak berani sekarang. Itu waktu mancing terakhir di Jatiluhur tuh masukin itu cacing ke pancingan, nggak tega pamin, nggak kuat lepas aja. Begitu lihat ikan nyangkut di gini, cukup. Udah, kalian mah terima matang aja. Kalau sudah matang mah dimakan, nggak tambah juga mah. Cuman udah nggak tega lah, udah nggak sanggup sekarang. Dulu mau cacing mau mana ya, udah aman. Itu menunjukkan rasa kasih sayang yang tinggi. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, apabila ada hewan jatuh, ada zebra kan mengganggu, liar. Itu kakinya nyemplung ke situ kemana? Ke lumpur. Dilaporin, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada seekor zebra di pinggir sungai itu kejeblos. Apa kata Umar bin Khattab? Itu tanggung jawabku. Dicari mau kata mana? Di sana. Diikat, diselamatkan. Binatang buas tanggung jawab Amirul Mukminin. Nah sekarang lapor Jokowi benar. Jokowi ada ini gimana Pak Jokowi? Kalau dia penyayang pasti kirim orang tentara, kirim sama penyayang. Nah, dengan menyayangi sesama dan banyak ingat kepada Allah, Allah akan menurunkan kerukunan hidup. Jadi tenang hatinya. Semua tenang, tetangga baik semua baik. Kalau yang berbuat buruk seperti memakan racun. Kalau yang berbuat baik seperti meminum madu. Jadi kita itu jadi orang yang angker, kayak saya berubah diri angker ya. Itu akibat dari hati. Yang keempat adalah jasad.
Kalau ingin semua yang diberikan oleh Allah itu berkah, berkah itu manfaat dunia akhirat, maka banyak nolong orang. Hakikatnya suruh ibadah, banyakin ibadah, banyakin nolong orang, banyakin hakikatnya ibadah kepada Allah, baca Quran, zikir, sholat, itu insya Allah yang ada di dalam diri kita di mana saja itu berkah. Dimakan jadi sehat, ya rumahnya berkah, tenang. Akhirnya apa? Kata pengarangnya itu, pengarang Tangguh itu siapa tuh? Itu hidup itu hanya 4 itu, tidak keluar. Siapa orang yang tahu 4 perkara ini, berarti dia sudah tahu isinya Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Kalau mengamalkan yang 4 perkara ini, sudah tahu solusi hidup. Terus lari kemana? Bapak sakit, salah ngomong. Bapak miskin, salah mikir. Bapak buat hidup rupek, salah hatinya. Bapak nggak berkah, salah jasadnya. Mau lari kemana urusan itu? Hidup itu kan cuma nyari nikmat, nyari bahagia, nyari tenang, nyari berkah, nyari apa lagi? Coba yang lain ada nggak? Pengen nikmat hidup, makan, enak tidur, enak segala-galanya di mulut. Pengen senang, apa arti senang itu? Di mana ada kebutuhan tercukupi. Pak sekolah, nih. Pak duit, Pak hujan, semua ada. Gitu. Paham ya? Seperti saya di Suryalaya hujan. Semua hujan. Saya bagian di atas kubah, bagaimana kibahnya? Hujan. Ya apa tuh hujan, biarin saja. Ini masalahnya apa? Ini istri saya bawa bayi. Ini mau ngumpet di mana? Di atas, turun ke bawah udah penuh, di atas gak ada tempat. Bayi. Kalau bayi kena hujan gimana? Belum kuat kalau bayi. Kalau yang tua biarin aja. Oh bayi, hujan udah mau turun, udah prostes. Gimana? Sudah, bayi di sini aja, bayi tinggal sini, bayi kumpulin. Ya sudah, kalau begitu. Disarang aja hujan itu. Jadi sesuryalaya saja, gitu, tidak kena hujan. Tapi pagarnya di luar jadi semua hujan gede. Suryalaya doang bulat aja. Kata orang Singapura, kok bisa begitu ya? Kayak dibolongin aja awan itu, awan hitam, bolong aja begini tuh. Jadi nggak turun di situ. Kata dia, tapi bener ini nggak hujan, tapi pinggirnya hujan. Gitu. Kenapa? Mikirin bayi, nggak mikirin diri sendiri. Kalau diri sendiri mah biarin aja kena hujan. Ini urusannya bayi. Waktu sama Mang Adi itu hujan gede, kita mampir di masjid, mampir aja mandi. Tapi kalau mampir di masjid, manakib nggak ada yang mimpin di Karaba. Ini masjid sama Mang Adi. Kata Mang Adi, hari aja Mang Adi kena hujan nggak apa-apa, siap nggak apa-apa. Tapi gua si Ali ya baru setahun, baru 11 bulan kalau kena hujan, aduh gimana Mang Adi ya? Bingung nih. Ya udahlah, Mang Adi aja ngomong mau hujan dah. Saya mau malu ngomongnya. Mang Adi langsung yang nego, Mang Adi sakti bisa nego mau hujan. Langsung tuh, Mang Adi mau hujan-hujanan, siap. Oh no. Hujan, kata guru saya berhenti dulu, anaknya nggak kuat hujan. Sama detik itu juga langsung berat, langsung panas itu, langsung berhenti hujannya. Jalan, udah beres. Ya. Kemarin juga Mas Pur ya, 10 menit buat naik mobil, kasih Agung takut kehujanan, jalan 10 menit, beres 10 menit naik mobil, hujan lagi Mas Pur di mobil. Dihitung sama istri malah rajin. Bapak mulai ngomong nih, Pak udah 9 menit, cepetan jalan. Oh iya benar, udah jalan semenit langsung naik mobil, baru hujan lagi. Negonya lagi katanya 10 menit, nego setengah jam ya, dikasihnya segitu. Tidak memikirkan itu sampai. Ternyata berpikir itu luar biasa, bukan hanya urusan dunia, tapi semua urusan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang penting. Akar dari segala dosa adalah kedengkian. Akar dari segala kebaikan adalah marifat kepada Allah. Ya, banyak urusan Allah lah. Kalau ingin banyak kebaikan, bicara tentang urusan Allah. Insya Allah semua. Mudah-mudahan manfaatnya. Ada bahasa yang tidak baik, bahasa yang buruk jangan diikuti. Yang baik saja, yang nyangkut berapa saja. Itu adalah keagungan dari Allah melalui Rasul kita, melalui guru kita.
untuk kesenangan kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat. Semoga bisa mengamalkannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin